Baik, mulai bisa presentasi sekarang ya. Gimana yang lain? Siap. Boleh. Ya. Firman, monggo recordnya? Apa udah siap? Oke. Ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi di presentasi materi 12 ini dari kelompok 12 kita maksudnya presentasi saling sharing, belajar bareng. Jadi kalau mungkin nanti di kelompok saya, di kelompok kami ada kesalahan, boleh nanti ada masukan atau pertanyaan. Jadi untuk di pertemuan 12 nanti ini membahas tentang turunan parsial beberapa. Yang pertama turunan parsial beberapa variabel. Terus yang kedua yaitu turunan kombinasi dengan arah gradien V. Yang ketiga yaitu perkalian ring. Untuk materi yang pertama ini nanti dijelaskan sama Laila. Untuk share screen-nya monggo diaktifkan Mas Firman. Sudah. Baik, untuk materi yang pertama yaitu subbab 12.2 turunan parsial beberapa variabel. Dimisalkan ada sebuah fungsi fx, xy. Fungsi di samping memiliki makna bahwa fungsi hanya diturunkan terhadap variabel x saja, karena di dalam kotak merahnya itu adalah x. Tapi jika nanti di kotak merahnya itu adalah y, maka fungsi hanya diturunkan terhadap variabel y saja. Masuk bagian contoh soalnya, temukan nilai fx 1,2 dan fy 1,2 jika diketahui bahwa fxy sama dengan x kuadrat y plus 3y pangkat 3. Langkah pertama, fungsi diturunkan terhadap x. Jadi penulisannya adalah fx x, y sama dengan dx kuadrat y ditambah 3y pangkat 3 per dx. Karena diturunkan terhadap x, maka y diabaikan. Hasilnya adalah x kuadrat y diturunkan menjadi 2xy ditambah 3y pangkat 3 diturunkan menjadi 0. Kenapa 3y pangkat 3 diturunkan menjadi 0? Karena 3y pangkat 3 tidak memiliki unsur x, sehingga bisa dihilangkan atau bisa diberi nilai 0. Langkah kedua yaitu diturunkan terhadap y. Maka penulisannya adalah fy x, y sama dengan dx kuadrat y ditambah 3y pangkat 3 per dy. Karena diturunkan terhadap y, maka x diabaikan. Maka hasilnya adalah x kuadrat dikali 1 ditambah 9y kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah 9y kuadrat. Langkah yang ketiga yaitu mencari nilai fx 1,2. Maka cukup dilakukan substitusi. Fx 1,2 sama dengan fx 1,2 sama dengan 2xy ditambah 0. Dimasukkan saja untuk x1 dan y sama dengan 2. Sama dengan 2 dikali 1 dikali 2 ditambah 0, hasilnya 4. Kemudian langkah yang keempat yaitu mencari nilai fy 1,2.
Tinggal dilakukan substitusi FY 1,2 sama dengan X kuadrat ditambah 9Y kuadrat. Hasilnya adalah 1 kuadrat ditambah 9 dikali 2 kuadrat sama dengan 37. Kemudian materi 12.5 akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Tunggul. Kemudian yang selanjutnya, materi 12.5, turunan kombinasi dengan arah atau gradien, dan gradien yang dilambangkan dengan segitiga terbalik. Rumusnya adalah segitiga terbalik FP sama dengan Fx PI plus Fy PJ. IJ ini adalah vektor ke bawah. Arah memiliki komponen yang merupakan vektor dan dibuat IJ jika fungsi hanya memiliki dua komponen saja. Contoh, Fx, Y sama dengan X kuadrat Y plus 3Y kuadrat. Dan IJK jika fungsi memiliki tiga komponen. Komponen I akan dikaitkan dengan X, komponen J akan dikaitkan dengan Y, dan seterusnya. Teoremanya seperti pada gambar. Kemudian yang selanjutnya contoh kasus. 1. Misalnya ada sebuah persamaan Fx, Y sama dengan 4x kuadrat dikurangi xy ditambah 3y kuadrat. Temukan gradien persamaan saat persamaan tersebut terletak titik di 2,-1 yang memiliki arah atau vektor A sama dengan 4i plus 3j. Langkah pertama, lakukan turunan terhadap X dan Y. Fx, X, Y diturunkan sehingga memiliki hasil 8x min Y plus 0, kemudian Fx dimasukkan titik 2,-1 sehingga 8 kali 2 dikurangi negatif 1 ditambah 0 sama dengan 17. Kemudian yang selanjutnya Fy, X, Y diturunkan sehingga hasilnya 0 min X plus 6Y, dan kemudian dimasukkan titik koordinatnya Fy 2,-1 sehingga hasilnya adalah negatif 2 ditambah 6 dikali negatif 1 sehingga hasilnya negatif 8. Kemudian langkah kedua, koneksikan vektor A dengan rumus pada teorema A. Rumus du Fx, Y sama dengan U1 Fx, X, Y ditambah U2 Fy, X, Y. U memiliki rumus komponen vektor dibagi panjang vektor. A dari soal tadi memiliki panjang vektor yaitu akar I kuadrat ditambah J kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, dan seperti rumus sehingga hasilnya adalah akar 25, hasilnya 5. Diketahui vektor A sama dengan 4i plus 3j. Kemudian gradiennya du F 2,-1 sama dengan dimasukkan dari hasil A vektor I per panjang vektornya, kemudian A panjang J dibagi panjang vektornya, panjang vektor A, kemudian dikalikan dengan hasil dari turunan XY tadi, sehingga 4/5 dikali 17 ditambah 3
per 5 dikali negatif 8 yang hasilnya 44/5. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rival dan Christina. Ya, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan yaitu di subbab 12.9 perkalian Lingri. Ya. Dimisalkan terdapat sebuah kertas yang didorong oleh suatu alat, maka kertas akan terjorok ke dalam karena sebuah tekanan tadi. Lengkungan yang terbentuk akibat dorongan kertas akan memiliki titik atas dan titik bawah. Kedua titik ini dapat dicari dengan metode perkalian Lingri. Seperti contoh kasusnya yaitu ada kertas, lalu titik atasnya itu tekanannya yang lonjong itu, lalu untuk tekanannya di titik bawahnya seperti itu. Selanjutnya teorema itu di situ ada merupakan metode Lingri. Rumusnya yaitu gradien fungsi f p sama dengan lambda dikali gradien gp. Lambda disebut sebagai konstanta Lingri atau multiplier. Selanjutnya fp diasumsikan sebagai titik atas dan titik bawah bisa dicari dengan melihat persamaan dari kertas disebut sebagai G atau P dan dikalikan dengan sebuah konstanta lambda. Ciri-ciri penggunaan Lingri ada 4. Yang pertama maksimal, minimal, paling besar, paling kecil. Itu atau disebut fx. Sisanya adalah GE, G atau GE. Untuk contoh soalnya ini bisa dijelaskan sama Mbak Christina. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari subbab 12.9. Yang pertama, diketahui ini ada gambar. Soalnya, berapakah luas area terbesar dari gambar persegi panjang di samping jika memiliki diagonal, yaitu 2? Jawab, diketahui fx sama dengan luas terbesar. Kenapa? Soalnya tadi kan kata kuncinya dari fx yaitu maksimal, minimal, paling besar, dan juga paling kecil. Jadi fx itu sama dengan luas dari persegi panjang yaitu x dikali y, dan gx-nya itu adalah sisanya yaitu 2. Gx sama dengan 2 sama dengan akar dari x kuadrat plus y kuadrat, karena gx ini merupakan diagonal yang dapat dicari dengan rumus Pythagoras, yaitu akar dari x kuadrat plus y kuadrat. Turun. Langkah pertama yaitu cari gradien pada fungsi fx dan gx dengan cara diturunkan seperti pada bab 12.5 yang telah dijelaskan sebelumnya. Fx, y sama dengan fungsi diturunkan terhadap x dari x, y, i plus fungsi diturunkan terhadap y, x, y, j sama dengan turunan xy i plus turunan xyj diperoleh yi plus xj. Yang kedua, dicari turunan gx yaitu 2 sama dengan akar dari x kuadrat plus y kuadrat. Ini disederhanakan dengan cara menghilangkan akarnya dengan mengkalikan kedua sisi dengan dikuadratkan kedua sisinya, menghasilkan 4 sama dengan x kuadrat plus y kuadrat, yaitu menghasilkan x kuadrat plus y kuadrat min 4 sama dengan 0. Lalu dicari turunannya dari x kuadrat plus y kuadrat
min 4 menghasilkan 2xi plus 2yc. Langkah kedua, menggabungkan komponen i dan j kebersamaan rumus fx sama dengan lambda gx dan tambahkan hasil dari fungsi gx. Jadi yang memiliki ii tadi itu dijadikan satu ruas menghasilkan yang komponen pertama y sama dengan lambda, ini simbolnya lambda ya harusnya, lambda 2x ditinjau dari i, yang kedua ditinjau dari j menghasilkan x sama dengan lambda kali 2y, lalu yang ketiga dituliskan fungsi gx yaitu 4 sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Langkah ketiga, cari nilai x dan y dengan melakukan metode eliminasi dan substitusi. Karena kedua persamaan memiliki x dan y, maka ini yang komponen pertama tadi kan ditinjau dari i dikalikan dengan x menghasilkan xy sama dengan lambda kali 2x kuadrat, dan komponen kedua itu tadi kan ditinjau dari j dikalikan dengan y menghasilkan xy sama dengan lambda kali 2y kuadrat, lalu disederhanakan, hasilnya kan dikurangi menghasilkan 2x kuadrat min 2y kuadrat. Disederhanakan dengan dibagi 2 menjadikan x kuadrat min y kuadrat. Lalu dikeluarkan y-nya menjadi x kuadrat sama dengan y kuadrat. Langkah keempat, mensubstitusikan x kuadrat sama dengan y kuadrat ke dalam gx sama dengan 4 sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. 4 sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. 4 sama dengan x kuadrat plus x kuadrat. Soalnya ini kan tadi x kuadrat sama dengan y kuadrat, jadi y kuadrat ini dijadikan x kuadrat. 4 sama dengan 2x kuadrat, lalu ini disederhanakan menjadi x sama dengan akar dari 2, y sama dengan x sama dengan akar dari 2. Langkah kelima, memasukkan nilai x dan y ke dalam fungsi fx sama dengan L sama dengan x kali y. Fx sama dengan L sama dengan x kali y sama dengan akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Jadi luas terbesar dari persegi panjang dengan diagonal 2 yaitu 2 satuan luas. Ini langkah-langkah untuk mencari jawaban dari soal tadi. Yang pertama ada identifikasi fx dan gx. Yang kedua, jika gx sulit untuk diturunkan, sederhanakan. Yang ketiga, lakukan penurunan terhadap fungsi fx dan gx seperti subbab 12.5. Yang keempat, buat 3 komponen dengan komponen pertama berisi i, baris kedua berisi j, dan baris ketiga yaitu fungsi gx. Yang kelima, manipulasi persamaan dengan melakukan substitusi atau menemukan nilai lambda untuk mengetahui nilai x dan y-nya. Dan yang terakhir, memasukkan nilai x dan y ke dalam persamaan fx. Iya, untuk presentasi dari pertemuan 12 seperti itu, atau apakah ada masukan atau pertanyaan, monggo. Atau masih bingung, bisa nanti saling memberi masukan. Langsung diakhiri aja Val, karena ada tugas juga kan. Oh gitu ya. Iya. Jadi untuk tugasnya itu sudah saya share seperti itu ya nanti. Itu untuk tugas itu apa jadi presensi buat setiap individunya. Jadi untuk saya tutup ya. Jadi untuk pertemuan 12 dari kelompok
saya seperti itu, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya dan kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.